Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Sukmawati, NPM 1012104 dari kelas B S1 Manajemen, semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas yang sudah saya kumpulkan sebelumnya untuk memenuhi evaluasi tengah semester manajemen SDM di semester ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Analisis jabatan sendiri merupakan suatu proses mempelajari dan mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan operasional atau pelaksanaan dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu menurut Edwin B. Flippo, atau juga suatu prosedur untuk menemukan dan mencatat secara sistematis hal-hal yang berhubungan dengan suatu jabatan, atau disebut dengan job study, yang mempelajari tentang tugas, proses kerja, tanggung jawab, dan persyaratan personal dari suatu jabatan menurut Dale Yoder. Tujuan analisa jabatan di sini yaitu rekrutmen karyawan dilakukan untuk mengimbangi proses produksi agar optimal dan juga bisa sesuai dengan target perusahaan. Yang pertama, untuk operator atau pembatik, di sini untuk mempercepat proyek perusahaan membutuhkan pembatik 50 orang. Dan leader, untuk supaya monitoringnya optimal, perlu dibutuhkan 3 orang leader. Untuk SPV, perusahaan membutuhkan 1 SPV untuk memonitoring pekerjaan leader dan operator. Yang terakhir, manajer. Perusahaan membutuhkan 1 manajer untuk mengkoordinasikan pekerjaan produksi dengan jabatan yang lebih atas. Selanjutnya, proses analisis jabatan. Proses ini memiliki beberapa langkah agar kualifikasi dan spesifikasi karyawan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh calon karyawan. 1. Job description. Description di sini adalah yang pertama, pembatik membuat kain batik dengan teknik canting tulis. Yang kedua, membuat kain batik dengan teknik cap. Yang ketiga, setiap harinya wajib menghasilkan 10 kain batik. Kedua, leader. Yang pertama, mengatur job kerja di lapangan. Yang kedua, mengkoordinir pembatik dalam mengerjakan job di lapangan. Yang ketiga, membuat rekap laporan daily atau harian dari hasil kerja. Yang keempat, melakukan stock of name material yang dihasilkan atau mendata list dari hasil produk yang dihasilkan. Job description supervisor di sini sebagai kepala section atau pemimpin tertinggi di dalam section. Yang kedua, sebagai pengontrol utama pekerjaan di lapangan apakah sudah sesuai dengan target dari divisi atau tidak. Yang ketiga, sebagai penentu arah pergerakan dari section yang dipimpinnya. Yang keempat, membuat schedule aktivitas kerja tahunan di intern section dengan mengacu dari target yang ditentukan oleh divisi. Yang kelima, sebagai sumber informasi dan komunikasi perkembangan untuk intern section, baik itu perkembangan informasi dari divisi internal maupun divisi eksternal. Yang keenam, sebagai administrator dari section yang dipimpinnya untuk dilaporkan ke atasan di divisi internal maupun ke divisi eksternal. Yang terakhir ada description manager. Yang pertama, membuat rumusan kerja untuk menjabarkan dari target dan prioritas divisi atau departemen. Yang kedua, berkoordinasi dengan divisi lain untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang
terjadi di lapangan. Yang ketiga, cross-check ulang hal-hal yang terjadi di lapangan, baik yang berhubungan dengan adanya masalah, trouble mesin, delivery product, quality product, productivity maupun safety. Yang keempat, mengontrol semua masalah yang terjadi di lapangan. Yang kelima, menginformasikan semua masalah yang terjadi di jajaran bawah kepada atasannya. Kualifikasi jabatan. Jabatan yang sudah ditentukan untuk perekrutan karyawan harus sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Berikut ini kualifikasi pembatik dan leader. Pembatik yang pertama perempuan, memiliki keahlian di bidang batik, usia dari 18-40 tahun, memiliki kreativitas yang tinggi, mampu bekerja sama dengan tim atau individu, gesit dan rapih, pendidikan minimal SMP atau sederajat, memiliki pengalaman di bidang batik minimal 1 tahun. Yang kedua, leader. Pertama, laki-laki atau perempuan, pendidikan minimal S1, memiliki pengalaman di bidang batik, kain minimal 1 tahun, memiliki orientasi tinggi terhadap perusahaan, mampu bekerja sama dengan tim, usia 23-30 tahun, memiliki jiwa kepemimpinan dan tegas. Kualifikasi supervisor dan manager. Di sini kualifikasi supervisor adalah laki-laki atau perempuan, usia dari 25-35 tahun, pendidikan minimal S1, tata busana atau desain, memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang kain atau batik, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, mampu mengoperasikan komputer. Yang terakhir, berorientasi pada target. Kualifikasi manajer adalah laki-laki atau perempuan, usia 25-35 tahun, pendidikan minimal S1, manajemen, tata busana atau desain, memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang kain batik, berorientasi pada target, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, dan mampu mengoperasikan komputer. Persyaratannya adalah CV atau kurikulum vitae, yang kedua surat lamaran pekerjaan, ketiga fotokopi KTP, keempat kartu keluarga, yang kelima SKCK aktif, yang keenam ijazah, yang ketujuh pas foto 4x6 1 lembar. Di sini bernotes adalah lamaran dikirim langsung ke alamat perusahaan dan ditujukan kepada HRD. Fasilitas yang akan didapatkan dari perusahaan untuk karyawan adalah yang pertama gaji pokok dan bonus, yang kedua BPJS Kesehatan, yang ketiga BPJS Ketenagakerjaan, yang keempat jenjang karir, yang kelima tunjangan hari raya, dan juga ada bonus-bonus lainnya jika mencapai target. Untuk informasi lainnya bisa menghubungi kontak yang di bawah yang tertera, dan rekrutmen akan dilakukan tanggal 26 Oktober 2022. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.